Teman-teman semua, kali ini saya berkunjung ke rumah Bapak Johan Gunjaya, teman lama saya yang beberapa waktu yang lalu pensiun dan sekarang menekuni bidang peternakan burung perkutut. Mari kita sapa beliau. Halo Pak Gunjaya, ya, Pak Johan Gunjaya ya. Jadi gimana nih ceritanya kok bisa dari hobi burung perkutut sekarang jadi peternakan perkutut yang sedemikian bagus, dan gimana ceritanya Pak Gunjaya? Ya, agak panjang ya Pak Penuh ya. Jadi awalnya hobi sih Pak, hobi. Dari tahun 93 saya mulai hobi beli 1-2 ekor Pak. Tahun 93? Iya, 93. Jadi saya hobi melihara tahun 93. Beli dari teman Pak, ada kios kebetulan di depan Grogol pasar. Dan kebetulan perkututnya itu ternakan dari Bangkok. Oh. Ya, jadi waktu itu kan Bangkok, perkutut Bangkok masuk dari Thailand itu ke Indonesia gitu Pak. Jadi mulai belajar di situ, mulai beli 1-2 ekor dan mulai belajar beternak. Karena hobinya beternak gitu Pak. Sambil mendengar suaranya, sambil beternak hobi gitu. Nah, berjalannya waktu, prosesnya itu saya merasa kok kurang puas gitu Pak. Bagaimana sih mendalami lagi perkutut ini, mendengar suaranya, perkutut yang bagus seperti apa. Kemudian kan kita tahu perkutut itu kan dulu harganya lumayan Pak. Sampai sekarang tambah mahal. Oke. Ya, kalau yang bagus mahal ya. Jadi itu ada suatu tantangan Pak buat kita. Bagaimana sih bisa mencetak, menghasilkan peternak burung yang baik, punya kualitas gitu Pak. Jadi saya bertanya-tanya, memang waktu itu jarang kita dapat narasumber yang mengerti dengan konsep yang baik. Oke. Jadi kalau pedagang itu biasa kan, ini bagus apa burungnya kok bagus? Semuanya juga bagus gitu. Jadi main bagus aja, tapi bagusnya di mana? Kenapa bagusnya? Itu nggak pernah dijelaskan. Dan mereka selalu bilang begini, ya itu orang tradisional hoki-hokian ya, hoki-hokian Pak, untung-untungan. Kalau Tuhan berkehendak juga nanti juga bagus begitu. Jadi semuanya pakai untung-untungan. Nah itu saya kurang puas gitu. Kayaknya sih mungkin enggak kali ya. Jadi saya dalam hati saya rasa tidak, mungkin bukan begitu. Jadi saya lihat kalau dalam hal beternak waktu dulu ya Pak ya, tahun-tahun 80-an, 90-an, kita akuin memang kita banyak impor burung dari Bangkok. Jadi notabene artinya kualitas mereka lebih baik, begitu ya. Cara mereka memilih burung beternak itu harusnya lebih baik, karena kita impor dari mereka. Dan kebanyakan yang juara-juara di Indonesia dulu ada turunan dari Bangkok. Juara-juara ada turunan dari Bangkok. Jadi saya mulai beli 1-2 ekor burung-burung impor itu, dan kemudian saya ternak. Dan setelah diternak itu burung ya, anak pertama F1 bagus Pak, bagus F1. Kemudian beranak lagi, saya ternak lagi F3, F4. Tapi makin lama kok kurang. Itu ya. Dari F1 sampai F berapa itu? F5, F6 itu F3 aja sudah kurang bagus. Jadi yang bagus F1, F2. Ya, F1, F2 biasanya ya. Jadi ada yang salah. Apa karena saya pilihnya salah, beternaknya atau bagaimana? Karena nggak ada konsep Pak. Kemudian tanya sama importir saya waktu itu, yang kamar kucing burung, Pak almarhum Pak Wahyu, WJ ya. Beliau itu almarhum itu memang dari dulu salah satu importir burung perkutut ke Indonesia. Saya tanya sama beliau, kenapa burung kalau F1 itu kualitasnya lebih bagus daripada F3, F4 begitu yang saya ternak. Kemudian juga dia bilang itu burung suaranya kalau bibit yang di Thailand
untuk keluarkan yang impor kemari itu beda dengan yang ada di Indonesia. Bedanya apa Pak Wahyu? Suaranya lebih besar. Besarnya kan kita tanya kan, besarnya seperti apa? Terus dia bilang, oh di Indonesia nggak ada Pak. Suara besar, A-kelas katanya. Oh benar A-kelas. Apa tuh A-kelas ya? Suara besar A-kelas. Oke. Terus kemudian juga saya juga angkat itu burung kan saya dengerin kan Pak suara-suaranya, betina-betinanya. Memang kalau dia masih muda di bawah setahun itu suaranya biasa, seperti kayak lokal begitu, bersih gitu ya, irama. But kalau udah 2 tahun itu air suaranya tebal, tambah. Burung perkutut itu begitu Pak. Saya baru tahu setelah peternak lama ya. Jadi kalau turunan yang besar, dia itu makin tahun, makin tua, suara ketebalannya tambah. Oh, semakin tua semakin tebal. Iya tebal ya. Jadi nggak berubah gitu. Kalau kau punya peternakan kita kan burungnya betina bagus, suaranya suara bagus semua. Nanti makin tua setahun udah dia pecah suaranya sama kecil. Ya itu karena main keturunan ya, keturunan. Jadi pas saya dengar suaranya lebih tebal. Oh iya benar ya. Jadi artinya memang kualitas betinanya juga berbeda. Jadi tadi kelas A tadi ya? Ya kelas A. A itu kriterianya kelas A itu jadi suaranya besar Pak. Suaranya besar, lebih besar. Gitu. Ada kan dibagi kategori gini Pak. Kalau di Thailand tuh dia ada A kelas, ada B kelas, ada C kelas. Nah kita di Indo ini mainnya di C kelas. C kelas. A, B dan C bedanya apa itu? A makin besar A-nya kalau orang di sini perkutut itu bilang di atas 55, 60 besar gitu katanya kan. Kemudian yang B kelas itu di bawah 45, 40 begitu ya kan. Nah yang B kelas itu ya antara itu pas 50 ya kan sampai 45 begitu ya. 50, 45 begitu. Ya kenapa di Indonesia kok yang mainnya banyak yang C itu kenapa? Karena kalau yang C itu irama Pak. Nah jadi saya kasih cerita. Jadi gini Pak, menurut Pak Wahyu dulu waktu beliau ada di Bangkok, yang imported itu masukin burung yang dari Thailand itu yang kualitas C kelas, dan banyak yang noplak ya Pak ya. Noplak itu gimana? Plak pecah, jadi suaranya pecah. Nggak ada kung lagi, bukan kung tapi plak gitu ya. Jadi powernya sama dia punya suaranya nggak ngamet. Jadi kalau di Thailand itu yang tebel, yang A itu harganya mahal. Lebih mahal. Kalau yang C lebih murah. Lebih murah. Di Indonesia yang dicari yang C itu. Yang C, kenapa? Karena lebih berirama Pak. C itu kurang tebal tapi berirama. Kalau yang A tebal tapi tidak berirama. Lebih kaku. Lebih kaku. Dalam hal beternak ini untuk masuk bar burungnya ini kan mahal Pak, yang besar. Pas sampai di Indonesia jarang ada yang mau beli. Karena mahal, nggak ada yang beli. Iya, nggak ada yang beli. Jadi untuk apa? Importer dia dulu di sananya saja modalnya mahal, lebih mahal. Bawa ke sini nggak laku, gitu kan? Jual mahal nggak laku, gitu kan? Jadi nggak ada hubungnya. Jadi yang C itu kan tadi lebih berirama, walaupun kurang tebal tapi berirama. Nah, irama seperti apa sih yang bagus itu? Ya, ini Pak. Jadi kalau tidak burung kan ada suara depan, suara tengah, suara ujung. Terus kemudian harmoninya Pak. Dari depan sampai ujung itu cara bunyinya seperti apa. Biasanya yang bagus itu dia berirama gini Pak. Contohnya selalu gitu, jadi satu-satu, lembut satu-satu ya. Gimana tadi? Selalu gitu aja deh, ada temponya gitu iramanya. Nah kalau yang A-kelas, itu kan irama begitu temponya lambat itu bunyinya nggak bisa lama-lama juga Pak. Karena sifat perkutut tuh kalau udah bunyi lama-lama dia akan potong kompas. Orang saya bunyi apalagi di lepas apa ditaruh gantung gitu, dia bunyi itu lama-lama dia hilang. Tapi dia bunyi sampai 10 kali bagus. Jadi kriteria yang bagus di Indonesia itu agak susah burungnya kalau suara besar, karena setengahnya banyak, temponya satu-satu dan buang ujungnya bagus. Kalau suara besar kan agak berat ya. Nah kemudian kalau dengan di Bangkok beda Pak.
Kalau di bakok itu dia banyak bunyi stabil. Gimana? Jadi wow, wow, cukup dia nggak usah terlalu banyak. Wow, tembelannya itu oke. Dan itu karena dia di sana kriteria stabil. Kalau 10 kali bunyi, sekali aja patah suaranya, ujungnya nggak sampai, itu didis. Jadi mereka cari burung yang memang bagus sesuai dengan main burungnya, nggak di maunya kita. Kalau orang kita kan maunya kita enak nih dengarnya gitu irama. Tapi yang untuk irama kayak gitu burung yang stabil itu susah. Kan istilahnya idealnya maunya kita seperti itu, iramanya enak gitu kayak gamelan gitu ya. Asik ya kan. Seleranya beda ya orang Thailand sama orang Indonesia. Iya. Nah, sekarang di Indonesia kan sering ada lomba-lomba tertutup tuh. Itu juara-juara seperti apa sih? Nah, suaranya kalau mereka sekarang yang sekarang ada di Indonesia sudah besar dan irama, Pak. Besar dan irama Ya. Nah, setelah itu kan saya bilang tahun 2005-2006 lah ya, itu masuk burung-burung aklas dari Thailand. Oke, udah mulai masuk. Masuk ya, setelah itu masuk burung-burung aklas dari Thailand, ya kan, yang suaranya besar. Nah, di kita ini peternak-peternak langsung beli, kemudian belajar untuk mengolah gitu, Pak, untuk mencapai besar irama itu. Memang nggak mudah. Jadi nggak banyak yang berhasil, lebih banyak yang tidak berhasil gitu, Pak. Karena untuk mencapai irama bagus itu agak sulit karena suaranya besar kaku gitu. Nah, jadi tapi sekarang ini saya lihat perkembangannya udah baik, Pak. Jadi sudah besar dan irama. Besar dan irama. Komplit ya. Komplit ya. Nah, memang agak sulit ya. Tapi sudah mulai masuk begitu. Tapi harus ada modal, jadi pertama kali harus ada suara besar dulu. Dia besar irama, dia masuk dulu besar. Lalu dari besar ini baru diolah kuat irama. Nah, sekarang ini peternakan perkututnya Pak Johan Bunjaya ini apa namanya? Sering ikut lomba gitu nggak? Saya jarang lomba, Pak. Jadi kalau saya pribadi jarang lomba, saya hobinya ternak. Jadi teman-teman saja, Pak. Oh, teman-teman. Ya, teman-teman yang dari Madura, kemudian teman-teman Jakarta adalah kalau yang bagus. Adakah yang bisa buat lomba? Ada nih. Gitu saya kalau mereka kasih ke mereka untuk ya istilahnya dijual untuk mereka rawat dan mereka bisa lomba. Oke. Tapi pernah juga kok sering menang lomba dari hasil peternakannya? Nggak sering sih, Pak, tapi ada. Ada ya? Ada yang juara gitu. Tapi memang saya kan nggak ikutin yang juara di mana, saya nggak tahu gitu. Karena memang saya waktu itu kan masih kerja pensiun baru akhir tahun, jadi fokusnya benar-benar baru tahun lah ini, Pak, sambil. Jadi dulu kan sekedar iseng ya, Iseng ya. Waktu belum pensiun masih kerja kan waktunya terbatas. Ya terbatas. Jadi sejak pensiun tahun 2021, ya. sekarang lebih menekuni peternakannya. Lebih ya materi kan udah banyak, Pak. Belinya nyicil begitu dulu ya. Baru diolah gitu, Pak. Nah, itu boleh berbagi nih tipsnya untuk beternak perkutut gimana? Pertama mesti ya menurut saya pasti hobi dulu, Pak ya. Hobi udah pasti. Kalau kita hobi kan kita nggak ada capeknya tuh ya. Karena nanti kalau nggak hobi sebentar waktu ya udah selesai ya. Kita akan kemudian fokus. Fokus tekun ya, Pak, tekun. Fokus. Ya, dan kemudian mesti kan sekarang sudah banyak referensi, Pak, di YouTube. Banyak sekali, nggak seperti dulu kan. Banyak peternak upload burung-burungnya, juara-juara seperti apa, juara Thailand, juara Indonesia. Didengar aja, Pak. Belajar dengar suara-suara burung yang baik seperti apa. Nah, setelah itu baru nanti sudah mengerti, kemudian sambil dengar langsung burung, karena burung itu kan banyak suara nututnya beda, suara dorongnya beda, suara tariknya beda. Teman-teman yang mau beternak perkutut ya, jadi yang pertama tadi harus hobi ya. Hobi dulu ya, Pak. Hobi itu ya kerjaan berat jadi ringan, Pak. Iya, seneng gitu. Kemudian yang kedua adalah mesti fokus dan tekun. Betul. Terus ada kriteria apa tips lain lagi, misalnya ukuran sangkarnya, kemudian diameter dengan populasinya, terus apa gitu? Kalau kita pakai, Pak, ukurannya
panjang 2 meter, lebarnya 60 cm, tinggi ya kurang lebih 175 180 gitu. Tapi sederhana juga bisa Pak, sekarang Pak minimalis ya. Nah, minimalis dia buat ukurannya semeter kali 60 udah oke. Panjangnya semeter udah oke. Itu untuk berapa ekor burung ya? Sepasang Pak. Oh, sepasang. Jadi kalau peternak itu jadi mereka perkutut ini dia kalau bertelur 2. Kalau bertelur 2, kemudian dia ngeramnya 2 minggu Pak. Oke. 2 minggu netas, kemudian netas dia biasanya kalau udah netas seminggu sudah seperti ukuran segini ya jempol ya Pak ya. Kita pindahin Pak ke puter. Oh, untuk diloloh ya puter. Oh, yang loloh itu puter ya. Bukan induknya sendiri. Bukan. Kenapa? Karena supaya dia bertelur lagi. Produksi lagi. Kalau dia tunggu anaknya besar, kasihan Pak. Dia mesti ngelolonya sampai sebulan kan. Anaknya masih gajah-gajah, dia mesti produksi lagi. Oh, jadi lebih produktif ya dia. Ya. Malah ada peternak yang cabut telur. Cabut telur jadi gini, burungnya bertelur, kemudian dieramkan sama dia paling 3 hari 4 hari itu telurnya diambil. Diambil, kita masuk ke burung lain. Burung lain mau? Yang jadi dicari yang sama Pak. Yang waktu temponya sama untuk ngeremin lah ya. Jadi baby sisternya. Ya gitu. Setelah itu yang ini akan bertelur lagi Pak. Kalau dicabut telurnya biasanya dia 10 hari bertelur lagi. 10 hari dia kan jadi kalau burung yang bagus banyak indenan Pak. Jadi burung kalau banyak yang minta bagus, misalkan burung itu saudaranya juara gitu ya, biasa banyak inden tuh saudaranya. Jadi cabut telur, dirayu burung lain, kemudian setelah netes dilolohin oleh puter ya. Nah ini betul lagi gitu. Jadi bisa jaraknya sehitung kurang lebih 2 minggu. Jadi bisa dia bertelur tuh kalau normal tuh bertelur dirami 2 minggu, kemudian seminggu anaknya kita cabut ya. Bertelur lagi kapan? Ini kurang lebih 10 hari. Jadi kalau yang bagus sebulan Pak. Dia dari bertelur, kemudian dia keramkan 2 minggu ya kan, netas seminggu 5 hari diloloin sama burungnya. Kemudian setelah waktu seminggu 2 hari dia bertelur lagi. Jadi bisa setiap bulan tuh. Kalau sebulan saya hitung, kalau yang normal tuh sebulan. Nah jadi tadi setelah menetas dipisahin diloloin ke puter itu umur berapa itu? Atau langsung seminggu? Setelah karena dia bisa 5 hari, seminggu, ada yang juga 8 hari, tergantung. Kalau dia nggak dipisahin dia nggak bertelur ya? Ya kalau dia masih ngelolo gitu dia nggak bertelur lagi kan. Kan juga capek ya. Kan ngelolo itu kayak menyusui dia kan. Kondisinya akan terlalu diporsir ya. Kalau kita dapat telurnya juga lebih bagus sih ya. Nah itu bertelur 2 itu langsung atau ada jeda? Satu hari Pak. Jadi kita hari ini bertelur 1, kemudian besok 1 lagi. Terus supaya bertelur ada persyaratannya nggak? Enggak sih ya, penting makanannya cukup, kasih vitamin sedikit lah ya, minumannya atau di makanannya. Itu aja sih Pak. Perkutut ini gampang kok, perawatannya gampang, nggak susah. Cuman nggak boleh stres ya, kalau ternak itu dia mesti umurnya cukup, kemudian dia suasananya, tempatnya mesti yang nyaman buat dia. Dia tenang. Umur cukup tuh berapa? Biasa yang bagus sih setahun Pak. Setahun bisa setahun ya. Tapi burung ini kan ada yang kayak orang Pak ya, yang idealnya setahun. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama juga ada. Ya kalau yang jenis-jenis yang suara besar itu, aklas itu lebih lama. Berapa lama? Bisa 2 tahun baru diramu. Nah, kualitas suara perkutut itu apakah hanya karena faktor turunan atau apakah bisa dibentuk? Nah, perkutut ini memang unik Pak. Ini totali turunan. Totali sebenarnya turunan. Turunan. Jadi burung itu bagus, jelek itu sudah given ya. Gitu. Jadi udah memang begitunya bagus ya bagus. Cuma, nah waktu dia memang kalau misalnya burungnya bagus, untuk mencapai lebih bagus lagi, optimal gitu Pak ya. Suaranya lebih bersih,
lebih jernih, kemudian dia powernya, tenaganya lebih bagus, endurance-nya baik, itu perawatan. Ya, mental itu kadang-kadang juga given ya. Atau juga latihan. Jadi mentalnya bagus, setiap kali dikerek dia bunyi. Tapi kalau nggak latihan juga kan dia bisa kayak orang aja ya. Ya demam panggung juga gitu Pak. Jadi perlu latihan juga. Tapi talenta ada. Gitu. Nah itu gimana? Ada tipsnya untuk peliharaan supaya lebih bagus tadi gimana? Lebih bagus ya kita harus tahu terahnya Pak. Terah bibitnya ini, burung-burungnya ini dari mana, kemudian karakteristiknya seperti apa, mental ada pada turunan juara nggak gitu Pak. Jadi itu penting. Nah contoh gini Pak, kalau di Thailand itu misalkan ada namanya burungnya Persithong, juara Thailand. Itu dia punya anak juara juga. Tapi di Indonesia itu jarang. Dulu ya, orang kalau udah suara besar bisa ya. Nah kalau dulu burung juara satu anaknya nggak juara. Pertanyaan kenapa kan? Ya karena itu Pak, kalau di Thailand itu burung-burungnya stabil, suaranya besar. Nah dari contoh dari kurungan saja Pak. Kalau di Thailand itu dia nggak ada kurungannya, tidak ada kubahnya. Kalau di Indonesia ada kubahnya, itu membantu. Kalau dia nggak ada kubahnya, harus tergantung dari suaranya. Pasti dari suara burung itu. Jadi kalau dia dengung, dia gemar itu dari suara besar. Kalau di Indonesia dibantu sama kubahnya. Kalau kurungannya makin bagus, suaranya nanti bisa membantu naik. Nah, kalau di Thailand itu jadi Pak bisa juara itu karena memang air suara burung itu bagus. Kemudian kestabilannya, volumenya, dan kriterianya sama. Jadi bapaknya itu bisa turunin ke anaknya. Betinanya juga sama Pak. Bukan betinanya juga diambil yang besar juga, yang turunan juara juga. Jadi nyambung. Kalau di Indonesia irama itu nggak susah diturunin air suara Pak. Jadi kalau dia diturunin lagi pemilihan betinanya yang irama suaranya tipis-tipis, anaknya tambah kecil. Jadi tadi tipsnya untuk perlu pemeliharaan, makanan dan sebagainya, terus kemudian perlu latihan mental tadi. Itu apa kira-kira tipsnya untuk pemeliharaan supaya sering dibawa latihan Pak. Kalau memang gurunya sudah bakat 2 bulan ya sering-sering dirawat, dipegang, dimandikan, kemudian dibawa latihan ke tempat-tempat keramaian ya. Ada latihan bersama begitu ya Pak. Sering dibawa latihan gitu Pak. Oke, itu jadi mentalnya biar lebih kuat ya. Betul. Terus kalau yang suaranya dia bisa lebih tebel, bersih itu kalau tebal nggak bisa. Kalau tebal dia hanya kebersihan suara Pak. Ditambah gamelan, jemurnya, kemudian ada kasih daun saga, ada jamu-jamu seperti itu. Kayak kita kalau biar suaranya jernih pakai kencur gitu ya. Betul. Kita tambah kayak gitu Pak jamu. Biasanya seperti itu. Tips memilih perkutut yang bagus buat mereka yang hobi dan mau menikmati suaranya itu gimana tipsnya memilih? Ya, jadi harus bunyi dulu Pak burungnya ya. Terpaksa ya kita harus sabar sampai burung itu bunyi. Nah bunyi itu ada yang dorong, kemudian dia tarik, atau dia bunyi, dia ditekan suaranya, itu keluar suara aslinya. Nah kemudian juga kita mesti tahu air suara, air suaranya jernih, apakah jernih atau tidak, kemudian dia punya ketukannya, ketukan langkahnya itu lembut, ketukannya satu-satu. Yang dimaksud dorong dan tarik itu gimana? Jadi kalau burung kalau dia dorong ini Pak bunyinya paling itu dorong ya. Jadi dia asal bunyinya dia nggak tekan. Kalau dia tarik dia pakai tenaganya. Dia tarik, dia istilahnya dia pakai tenaga, dia tarik begitu suaranya keluar semua. Depannya keluar, tengahnya keluar, ujungnya keluar. Jadi mesti sabar nunggu dengerin suaranya. Ya, sometimes kan ada orang yang bilang bagus Pak burungnya. Nah kita nggak tahu kalau dari burung ini dibilang bagus, takutnya salah. Ya mendingan dengar dulu sampai burung itu bunyi. Kecuali kalau kita sudah percaya ya. Tapi biasanya lebih baik kalau kita beli pemilihan perkutut ya kita kemudian bunyi dulu.
Jadi kalau saya mau beli nih burung perkututnya Pak Johan Gunjaya, jadi saya mesti nungguin nih. Ya, kalau saya kan kebetulan Pak yang banyak beli itu orang-orang kenal lama Pak ya. Pernah beli. Jadi saya hanya bilang, Bapak mau cari burung yang seperti apa? Oh buat lomba ya. Saya kira budgetnya berapa Pak? Ya kan? Oh buat terasan aja atau buat ini ya. Terus saya kirim. Ya kalau bisa sempat rekaman, saya rekamin Pak. Direkam suaranya, dikirim. Nah sekarang kalau misalnya waktunya terbatas, bisa nggak sih dilihat dari ciri-ciri fisiknya gitu? Bisa nggak? Kalau burung perkutut agak susah ya, kita hanya melihat dengan suaranya aja. Cuma memang kalau biasanya pasti kalau burung yang baik itu kan datanya bintang, bulat ya. Kemudian kalau dia nangkring ya Pak, kalau dia nangkring itu biasa di nangkring yang santai. Jadi dia nggak buntutnya nggak hancur. Kalau burungnya hancur, artinya dia panik tuh, nggak betah ya. Ada burung yang santai dia taruh duduk saja dia santai. Ya dia bunyi, ya mentalnya bagus ya. Salah satunya. Kemudian kalau suaranya besar ya pasti bodi besar. Biasanya sih. Jarang suaranya besar, bodi kecil gitu. Itu sih Pak. Dan kemudian kalau kita lihat parunya yang panjang, panjang, cantik ya. Kemudian dadanya bidang ya. Kemudian kalau nangkringnya enak gitu ya. Duduknya juga nyaman gitu ya. Terus kemudian juga bulunya juga buntutnya nggak pecah-pecah biasanya. Tapi ada juga yang suaranya bagus, tapi bulunya pecah-pecah. Tergantung suara. Makanya kita harus dengar. Yang pertama dengar dulu Pak suaranya. Oke. Tapi kira-kira ya ciri-ciri fisik dengan suara itu kira-kira ada sambungannya lah ya. Kalau saya karena burung bagus biasanya dilihatnya enak gitu. Okay. Biasa kalau burung bagus pasti dia punya katurangganya, orang bilang ya pasti bagus. Biasanya ya. Tapi saya nggak fokus ke sana karena orang lebih baik dengar suaranya gitu Pak. Apa adanya gitu. Jadi mesti sabar dengerin ya. Ya dengan sabar dan kemudian belajar mendengar burung. Mesti sering banyak dengar Pak. Latihan pendengaran. Bunyi ini berapa? Karena nggak gampang kalau orang baru belajar itu dengar suara burung itu. Perkutut susah Pak. Susah. Perlu tekun belajar. Oh ini suaranya orang bilang engkel ya. Ketukannya 4 engkel. Ada yang ketukannya sehari. Kemudian ada ketukan double. Sekarang udah double plus, triple sekarang Pak banyak. Ada sampai 17, 16 ketukan. Iya. 16 ya. Pelanggannya Pak Johan Gunjaya ini ada yang dinikmati sendiri sebagai hobi, ada yang untuk lomba, gitu. Ada yang untuk diternak, ada yang mau dijual kembali, itu beragam ya. Teman-teman semua, Pak Johan Gunjaya adalah contoh yang baik dari hobi jadi duit, dari hobi jadi usaha. Dan setelah pensiun tahun 2021, Pak Gunjaya menekuni peternakan perkutut. Nah, Pak Gunjaya, bisa sharing? Ini sekarang pasarnya siapa sih Pak Gunjaya? Jadi sebenarnya perkutut ini Pak ya, peminatnya banyak ya Pak. Ya memang sih ada dari anak muda atau pemain lama. Ke pemain lama dan orang baru ya, yang pembelinya gitu Pak. Kalau pasar sih luas Pak, di Indonesia ini, Jakarta itu kan orangnya lumayan ya. Cuma memang sekarang ini peternaknya makin banyak. Apalagi waktu pandemi kemarin kan Pak, banyak yang di rumah ya. Di rumah banyak yang main burung hobi ya, main tanaman dan burung katanya gitu ya. Jadi harga tanaman juga mahal katanya, tanaman burung juga waktu itu juga naik ya omsetnya. Nah sekarang ini pas sudah selesai, nah mulai booming Pak, sekarang banyak nih. Ya pada saat sekarang ini permintaan sama supply ini kayaknya banyakan supply. Saat sekarang ya. Tapi harganya jadi bersaing. Jadi tergantung sekarang kualitas burung. Terus harganya ya itu relatif Pak ya. Jadi pelanggannya Pak Johan Gunjaya itu datang atau bagaimana memasarkannya gimana? Ya jadi ada yang datang Pak, kalau mendengar langsung silakan. Ada yang memang sudah rutin pedagang. Jadi mungkin 2 bulan sekali saya kirim. 2 bulan sekali ya, kirim ke pedagang-pedagang. Kemudian ada juga yang ya istilahnya
pembeli-pembeli yang luar kota. Pembeli luar kota? Ya, Madura. Dari mana? Madura? Banyak Pak, Madura, kemudian dari Gresik, dari Mojokerto, Solo, ya banyak sih Pak. Jadi mereka karena memang dari mulut ke mulut ya, burung ini agak bersuara, kan saya agak kriterianya burung saya agak besar ya. Nama peternakannya apa namanya? Alvin Pak, Alvin. Farm ya, Alvin Farm. Alvin ya. Teman-teman yang tertarik dan ingin membeli perkutut dari Alvin Farm miliknya Pak Johan Gunjaya, silahkan menghubungi nomor telepon, bisa call langsung atau by Pak Gunjaya. Ya Pak. Nanti saya pilihin ya, saya mau nambah koleksi perkutut saya di rumah. Nah, mungkin juga pengen ini nyoba ternak nih. Oh siap. Gitu ya. Boleh Pak. Pilihin yang kira-kira ya cocok buat karakter saya lah. Siap Pak. Jadi gimana? Boleh Pak. Sekarang? Boleh ya Pak. Teman-teman semua, burung ini saya akan pulang sesuai dengan rekomendasi oleh Pak Johan Gunjaya. Pak Gunjaya, terima kasih sudah dapat burung. Sama pamit, ya saya pamit. Ya mudah-mudahan sukses peternakannya Pak. Teman-teman, demikian sharing saya bersama Pak Johan Gunjaya tentang peternakan dari hobi jadi profesi dan mendatangkan rezeki. Sampai jumpa.